internet rakyat 100.000. Too good to be true. Oke. Sampai di titik orang bilang ini potensi scam nggak sih? Apakah ini ada agenda politik, agenda tersembunyi gitu loh? Selama bertahun-tahun ini selalu disodorkan dengan ide-ide yang brilian, tapi kok eksekusinya fall short gitu. Project yang kita bangun dari awal ini adalah project yang sangat disruptif. Mereka tuh udah berasumsi ini bakal ada price creep 100.000 di awal doang. Pelan-pelan dinaikin gitu loh. Bangsa Indonesia harusnya bangga. Company lokal di Indonesia yang bisa mendeliver world-class product and then mendeliver world-class content. Memberikan dampak yang sangat signifikan dari sisi digital ekonomi maupun artificial intelligence era. Orang berasumsi bahwa, wah ini duit pemerintah kok malah diduitin lagi gitu. Kita sudah mendeliver lebih dari 800 site to date, serving more than 400,000 customers. Hari ini kita kedatangan Pak Kennedy Ong, kebetulan CEO dari Internet Rakyat. Kira-kira benar ya Pak? Benar. Title gitu. Ya, benar sekali, Pak Raymond. Internet Rakyat ini lagi viral Pak. Betul. Lebih tepatnya 6 bulan lalu, Ya. saya bikin video. Beda bisnis Internet Rakyat 100.000. Which buat kebanyakan orang tuh sounds too good to be true. Internet Indonesia selalu di stigmain mahal, lambat, dan bermasalah. Terus pas ide internet rakyat ini muncul, dan sewajarnya orang skeptis gitu loh. Kayak kok bisa gitu. Tapi di video saya tuh saya ini ngebedah Ade udah pernah ngelakuin sejenis walaupun strateginya beda, itu di India. Nanti saya liput Jio, sekarang jadi salah satu pemain telekomunikasi terbesar di dunia. Jadi dia kasih internet affordable dan oke dan stabil gitu. Sebenarnya Pak Kennedy ini kan sebelumnya country manager apa di Qualcomm ya? Ya, Country Managing Director di Qualcomm Indonesia dan sebelumnya saya VP di Ericsson Indonesia. With that kind of background, mungkin awal-awal dulu ya Pak. Ya. Kenapa tertarik buat ngelit internet rakyat? Oke, terima kasih Pak Raymond. Sebetulnya ini pertanyaan yang sangat bagus dan menurut saya Indonesia sebagai suatu negara, kita adalah negara paling besar di Asia Tenggara. Tetapi ironically internet fixed broadband kita penetrasinya hanya 20%, which is the lowest. Internet rumah lah ya? Internet rumah, the lowest in Asia Tenggara. Bukan hanya itu, median speed kita berdasarkan data point dari Ookla Speed Index, itu juga kita ranking lebih dari 110. 110 itu paling lambat di Asia Tenggara nggak ya? Paling ranking 9 dari 10 negara ASEAN. Ya, boleh dibilang ranking 2 dari belakang lah. Oke. Dan bukan hanya itu, harga per Mbps-nya pun paling mahal se-Asia Tenggara. Kalau harga paling mahal? Harga paling mahal, median download speed, ranking 9 dari 10 negara ASEAN. Penetrasi kita paling rendah, 20%. Dan to be honest, kenapa saya take this job as a challenge? Karena saya melihat memang negara kita ini is having this three problem statement. Yang menurut saya is a big challenge for me, to solve this problem. For the longest time kita sudah beberapa dekade ini dan kalau kita lihat data point dari Deloitte Consulting, the past 5 years perkembangan fixed broadband internet rumah di Indonesia itu CAGR-nya itu low single digit, hampir tidak ada growth. Tiap tahun tuh kayak nggak berkembang lah. Berkembangnya sangat slow dan hampir flat. Within the past 5 years ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kalau ditarik mundur. Itu nggak ada perkembangan? Nggak ada, hampir tidak ada growth. Kenapa tidak ada growth? Ya karena fundamental problem kita adalah affordability issue. Mahal, semua internet Indonesia ini mahal. Ya, bukan berarti orang Indonesia tidak mau subscribe ke internet. Mereka sangat antusias untuk subscribe ke internet. Internet rumah yang saya refer ke sini ya. Tetapi karena mereka tidak sanggup, ya itu yang menjadi kendala kenapa penetrasi fixed broadband kita di Indonesia ini lagging behind our neighboring countries. Iya. Ini kan problem yang gede ya. Bahkan telekomunikasi milik negara atau banyak yang udah berusaha untuk solve problem ini di Indonesia nggak beres-beres. Tapi teknologi ini kan yang internet rakyat kalau nggak salah ya, ini tuh sesuatu yang beda. Kalau sebelumnya Indonesia kan memang negara yang archipelago lah, banyak pulau, banyak apa. Jadi tarik kabel tuh mahal. Betul. Terus internet rakyat hadir dengan kenapa nggak lewat udara aja gitu. Namanya FWA 1,4 GHz pertama di dunia ya. Betul. Tapi apa yang bikin internet rakyat sebagai perusahaan yang akan nge-solve problem ini? Sedangkan ini problem udah ada puluhan tahun mungkin ya.
Sebagai Indonesia tuh terburuk se-ASEAN tuh udah lama banget berarti. Betul. Nggak baru-baru ini kita terburuk kan ya. Betul. Kenapa Internet Rakyat jadi perusahaan yang kira-kira cukup berani untuk nge-solve masalah itu? Apa yang unik, Pak? Jadi saya mau start dengan suatu problem statement bahwa era internet rakyat hadir untuk mendeliver atau memberikan internet dengan harga terjangkau. Rp100.000 per bulan, up to 100 Mbps speed, dan data unlimited. Tidak ada kuota. Nggak ada FUP. Nggak ada FUP. Oh. Nah, itu adalah a bold objective yang kita udah set. Dan sekarang ini kita sudah mendeploy lebih dari 800 site yang fully integrated on air, yang sudah mengcover lebih dari 80 kota dan kabupaten. Itu berapa rumah berarti Pak, sekarang? Sekarang ini kita sudah meng-acquire customer 400,000 plus rumah. 400.000 rumah. Dalam berapa bulan tuh berarti ya? Dalam waktu sejak kita grand launch di bulan Mei, tetapi sebelumnya itu kita sudah soft launch di bulan Februari, ya kira-kira dalam waktu 4 bulan. 4 bulan, berarti 4 bulan. Jadi 100.000 rumah dalam 1 bulan? Ya, 100.000 rumah dalam 1 bulan. Ya, just to give you the perspective, kalau kita lihat historical data untuk fixed broadband ISP di Indonesia, untuk mencapai 250.000 atau 300.000 pelanggan, itu membutuhkan waktu itu lebih dari 8 tahun. Jadi menurut saya ini adalah suatu achievement yang sangat phenomenal when it comes to acquiring the subscriber in the short period of time. Dan pada saat kita launch brand kita di bulan November tahun 2025, kita hanya launch brand IRA, Internet Rakyat pada saat itu. Dan kita juga udah highlight bahwa internet ini akan di positioning dengan harga yang terjangkau di Rp100.000 up to 100 Mbps speed. Tetapi kita belum launch produk kita pada saat itu. It's a pure brand launch di bulan November. November, Desember, Januari, Februari kita soft launch. Nah, 3 bulan setelah kita launch brand kita sudah punya lebih dari 1,1 juta pre-registered customer yang sangat antusias untuk meregister sebagai customer IRA. Nah, itu juga 1,1 juta pelanggan dalam waktu 3 bulan setelah kita launch our brand. That was also a phenomenal achievement. Dan ada satu hari dalam minggu pertama, lebih dari 250.000 pre-registered customer yang meregister sebagai IRA customer dalam satu hari. So, that was a extraordinary achievement in terms of our milestone. Jadi, kita mendapatkan, kita launch brand kita di bulan November, kita mendapatkan frekuensi 1,4 ini di bulan Desember, 1 bulan setelah kita launching brand kita. Berarti launching brandnya sebelum dapat frekuensi itu, Pak? Iya, kita brand IRA brand itu sebelum kita dapat frekuensi secara resmi. Tetapi secara announcement dari Komdigi itu Oktober, 1 bulan sebelum November itu kita sudah di-announce sebagai winner. Tetapi secara proses kan harus berproses di Komdigi. Itu secara IPFR-nya lisensi 1,4-nya itu kita baru dapat di bulan Desember. Sebulan setelah kita dapetin izin frekuensinya, kita sudah mendapatkan uji laik operasi. Dan sebulan setelah uji laik operasi, kita langsung soft launch. Jadi pencapaian ini boleh dibilang adalah the first in Indonesia yang belum pernah terjadi. There's no such ISP di Indonesia yang bisa mendeliver key milestone ini dalam waktu yang sangat singkat. Ini kalau saya belak-belakan ya, Pak. Ya. Saya pas bikin video tentang internet rakyat 6 bulan lalu, saya tuh salah satu yang sangat support sama idenya. Indonesia selalu tertinggal, dan seandainya internet itu nggak bisa merata, ekonomi kita terhambat. Betul. Itu one of the biggest idea, dan saya salah satu pendukungnya. Tapi, saya pilih pakai judul dan thumbnail, yang walaupun agak clickbait ya, mencurigakan potensi gimmicknya nih. Gitu. Indonesia tuh selalu trauma dengan ide-ide yang liar, ide-ide yang besar. Mungkin karena track record sama stigma setiap ide yang brilian, eksekusinya kok jadi kayak gini gitu misalnya. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan, ini salah satu komennya yang nomor 1 komen tuh kayak gini, Pak. Kalau eksekusinya rapi, ini bakal jadi pure masterclass. Apalagi harga wifi bulanan makin mahal tapi kualitas gitu-gitu aja. Tapi salah satu yang paling tinggi juga yang kedua nih, too good to be true.
Oke. Sampai di titik orang bilang ini potensi scam nggak sih? Mungkin bagus di awal tapi nanti jelek di akhir. How do you counter that? Dan menurut saya itu wajar. Wajar untuk masyarakat tuh berpikiran, ini too good to be true nih. Kita selama selama bertahun-tahun ini selalu disodorkan dengan ide-ide yang brilian, yang bisa mengubah Indonesia, tapi kok eksekusinya fall short gitu loh. Ya. Oke. Jadi ada beberapa step yang saya mau highlight di sini. Pertama adalah pada saat kita launch brand kita di bulan November, sampai kita soft launch di bulan Februari, 3 bulan itu kita berhasil mendapatkan lebih dari 1,1 juta pre-registered yang customer yang sangat antusias mau mereka mendaftar karena mereka melihat ini adalah suatu lompatan besar yang mengadres affordability problem. Terjadi exploded demand growth. Berapa? Lebih dari 1,1 juta. Oh, views YouTube saya 1,1 juta. Mungkin, coincidence. Jadi ini adalah exploded demand, Pak. Yeah. Dalam 3 bulan belum pernah ada ISP di Indonesia yang bisa punya scaling yang sangat outstanding ini. Dalam waktu 3 bulan kita bisa mendapatkan lebih dari 1,1 juta pre-registered customer. Customer yang sangat antusias untuk subscribe ke IRA. Tapi itu potensi bumerang, Pak. Ya, potensi ini memang potensi yang sangat besar. Ekspektasinya juga sangat besar, Pak. Benar. Nah, customer ini ekspektasinya adalah dalam waktu 1 atau 2 bulan max itu mereka sudah harus nyala servisnya. Ekspektasi mereka 1 sampai 2 bulan. Ya, ekspektasinya ya. Ekspektasinya. Nah, dari sisi kita, ya, of course, ini kita harus memikirkan ini adalah deployment itu ya harus dalam stages ya. Kita nggak mungkin instantly mengadres 1,1 juta ini dalam waktu 1 sampai 2 bulan. It's almost impossible. Benar. Saya harus jujur di sini ya. Kita ngomong apa adanya bahwa deployment itu sangat kompleks di Indonesia. Karena bedanya ini kan bukan mobile. Bukan mobile. Dan karena perumahan harus ada orang yang selalu datang ke sana gitu kan. Ya, karena meskipun ini bersifat wireless, plug and play, tetap aja bahwa dalam satu BTS itu kita memang sewa tower dengan tower provider ya. Jadi kita nggak perlu membangun tower dan sebagainya. Tetapi salah satu key challenge yang kita alamin di lapangan itu adalah fiberisasi, Pak. Karena 5G ini secara teknologi itu membutuhkan fiber backhaul. Jadi dari BTS itu harus ditarik fiber sampai ke backbone-nya. Backbone yang di samping rel kereta itu. Betul, iya. Nah, itulah yang menjadi challenge utama kita. Di lapangan itu kita facing ke fiberisasi yang menjadi problem utama kita sekarang, di mana kita di lapangan itu kita harus berbenturan dengan ada permitting issue dan juga civil work issue, birokrasi di lapangan dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu kita trying very hard untuk ramp up deployment kita. Sekarang ini dalam waktu 4 bulan kita sudah ada lebih dari 800 fully integrated site on air. Ekuivalen ke lebih dari 2.400 radio unit yang sudah terpasang dalam waktu 4 bulan. Itu juga achievement yang very outstanding. Tetapi kita juga mau ramp up deployment capacity kita menjadi up to 1.000 site per bulan. 1.000 site per bulan. Translating into kalau satu site bisa serving 1.000 customer, itu kita secara customer reach itu up to 1 juta pelanggan. 1 juta per bulan tuh berarti? Ya, 1 juta per bulan. Secara customer reach ya, up to 1 juta per bulan. Kapasitas maksimumnya. Nah, kita lagi scaling up our deployment capacity untuk hitting our target up to 1.000 site. Per bulan. Jadi kita bisa catch up dengan this explosive demand growth ini. Memang jujur kata memang kita ada sedikit challenging fiberisasi untuk towernya. Tapi rest assured kita terus pushing very hard untuk naikin kapasitas kita. Ramp up capacity target kita adalah 1.000 site per bulan. Tapi salah satu yang saya pelajarin ya Pak, kalau misalnya public perception ya, kebahagiaan itu kan ekspektasi dikurangin dengan realita. Dan a matter of komunikasinya nih berarti. Betul. IRA punya 1,1 juta pre-registran. Yang ekspektasi sangat amat tinggi nih. Apa kekecewaan market sekarang itu karena ekspektasinya nggak tercapai kan?
atau it's a communication problem. Let's say kita jump ke ada satu komen yang 1 month ago. Dan ini speaking dari pengguna Wi-Fi internet rakyat di Madiun, Jawa Timur. Berarti di sana udah ke-deploy ya. Nah, dia mention sudah terkoneksi dan oke, tapi speed tidak mencapai 100 Mbps. Yang 4G di sekitar 50, 5G di sekitar 60 gitu. Ini sebenarnya kalau di bisnis internet saya ngerti. Kebanyakan dari speed ini kan up to, ya. Tergantung dari load, tergantung dari situasi dan lain-lain. Tapi ini jadi ekspektasi mereka juga nih ternyata. Karena digembor-gemborkan 100 megabit per second gitu. Tapi kok nggak nyampe-nyampe. Gimana cara meet their expectations kalau misalnya kayak gitu? Memang ini suatu hal yang harus kita edukasi, Pak Raymond. Dalam hal konteks teknologi radio, itu adalah kita ngomong berdasarkan kapasitas bandwidth-nya. Memang untuk semua ISP player, fixed broadband player di Indonesia, secara produk mereka selalu produknya itu up to. Jadi contohnya misalnya up to 100 Mbps, itu dalam suatu konteks radio propagation itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah concurrency ratio. Concurrency ratio itu adalah rasio berapa banyak yang memakai internet itu pada saat yang bersamaan. Nah, kalau concurrency ratio misalnya sangat tinggi, itu berarti it consume a lot of capacity from the radio resource di bandwidth-nya. Nah, itu akan otomatis itu akan lebih rendah speed-nya. Tetapi bukan berarti kita mendeliver speed yang way below the expectation. Tapi kalau berdasarkan data point yang saya quote dari Ookla Speed Index. Ookla Speed Index adalah company yang secara regular mempublish top 10 ISP fixed broadband player di Indonesia. Salah satunya dari kita juga. Nah, dari IRA, mereka berdasarkan report di Q1 kemarin, dia akan publish report bahwa achievement kita untuk IRA itu adalah di blended speed 73 Mbps. Karena masih banyak perangkat-perangkat customer, itu kan perangkat-perangkat mobile kayak begini, itu kan kita harus ngelihat speknya juga. Kalau perangkat-perangkat yang sudah agak lama, itu hanya support di Wi-Fi 4. Masih ada ya Wi-Fi 4? Masih ada Wi-Fi 4-nya. Kalau kita lihat breakdown dari Ookla Speed Index itu, dia kategorinya ada Wi-Fi 5 ke atas sama Wi-Fi 4. Di Wi-Fi 5 ke atas, speed kita 104 Mbps. Tetapi di Wi-Fi 4, speed kita di sekitar 50-60 Mbps. 100 Mbps itu berarti salah satu yang tertinggi di Indo dong? Kalau saya suka liatin Ookla speed report gitu. Mayoritas itu di bawah 100 kan? Di bawah 100, sekitar 40 median speednya Indonesia. Jadi kalau di blended speednya IRA di 73. Tapi kalau kita refer ke yang Wi-Fi 5 ke atas, itu 104. Ini kita bukan data yang kita bikin sendiri atau gimana. Ini data dari external third party Ookla Speed Index yang mereka memang tujuannya mereka selalu mempublish report ini on a regular basis setiap bulan. Jadi kalau misalnya customer complain speednya tinggal sampai 100, ada kemungkinan besar mungkin device yang mereka pakai itu hanya support di bawah Wi-Fi 5. Tapi kalau mereka pakai yang the latest spec phone misalnya yang support Wi-Fi 5 minimum ataupun Wi-Fi 6, itu probabilitas untuk hit up to 100-nya itu sangat besar. Sangat tinggi. Dan itu terbukti dari yang Ookla Speed Index Report itu. Buat teman-teman yang nggak tahu, Ookla ini perusahaan global dan biasa saya kalau tes internet itu di speedtest.net kalau nggak salah ya Ookla itu. Saya tesnya di sana. Betul. Jadi ini udah dilakuin independent research lah, study gitu loh. Ini dalam 3 bulan beroperasi berarti? 3 bulan beroperasi. Oke. Nah, selanjutnya tuh kalau misalnya ini udah ke-deploy sampai jutaan rumah nih misalnya. Ini salah satu keraguan mereka juga kan. Udah sampai jutaan rumah, udah banyak yang pakai gitu loh. Dan harapannya banyak pakai. Apa itu bakal significantly mengurangi speed, malah bikin putus-putus dan lain-lain? Salah satu permasalahannya kan, oke di awal-awal ini pasti bagus, pasti cepet, pasti oke gitu. Tapi nanti pas udah banyak yang pakai, mereka bakal kecewa gitu loh. Apa itu bakal jadi case yang sama sebagai perusahaan internet pada umumnya atau ada workaround kalau misalnya itu udah rame nih? Itu tidak akan terjadi karena dalam teknologi 5G fixed wireless access ini
teknologi ini kita bikin suatu planning dan design. Itu kita cap satu site itu hanya support up to 1.000 pelanggan. Jadi udah dibatasin. Ya, Satu site kita 1.000 batasin pelanggan. 1.000 pelanggan dan radiusnya pun kita batasin sampai di 500 meter. Oh, radius 500 Kita meter batasin ya? di situ. Oke. Kenapa? Karena memang kita mau men-preserve user experience up to 100 Mbps. Oke. Berbeda dengan teknologi mobile itu adalah mereka mendimensionnya itu adalah unlimited. Dari Iya. sisi radius coverage-nya misalnya mereka lebih besar, misalnya bisa 2 kilo atau bisa 3 kilo tergantung dari ketinggian Itu antena. kalau misal nonton konser atau apa tuh, walaupun sinyal penuh nggak bisa dapetin. Ya, kapasitasnya Gitu lah ya. udah congested banget. Oke. Nah, karena dalam sistem mobile itu, misalnya BTS-nya di sini, kita ada di sini. Nah, ini mungkin 5 menit pertama kita di sini. Mungkin 10 menit lagi ya kita berpindah ke BTS yang lain. Jadi ada Ya. handover di situ. Ya. Jadi kapasitasnya di offload dari sini, ini masuk ke sini. Nah, di situ adalah teknologi mobile. Tapi kalau teknologinya fixed wireless access, itu customer-nya fix di rumah. Dia nggak kemana-mana, jadi tidak ada terjadi handover. Jadi udah dihitung matang dari awal, oke kapasitasnya segini. Iya, jadi kita cap radiusnya segitu, maksimum number of usernya dalam satu BTS itu segitu. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya ada customer ke 1.500 gitu misalnya dalam daerah sana gitu. Case-nya kalau gitu gimana Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi misalkan kita ada radius 500 meter itu, kita ngelihat bahwa ini ada potensial jumlah household yang melebihi jumlah yang kita cover 1.000. Contohnya misalnya ada 4.000, kita juga ada banyak ketemu yang kayak begitu juga. Jadi sisanya itu kita akan serve dengan teknologi FTTH kita. Jadi apa? FTTH. Jadi yang fiber to the home itu yang dari company kita yang lain, kita juga ada offer FTTH dengan brand Starlight yang akan men-serve spillover dari yang customer yang di luar 1.000 itu yang belum tercover. Berarti 1.000 ini benar-benar limit ya. Lewat dari itu di-serve dengan provider lain yang sister company ya? Sister company. Ya. Dan kalau misalnya nggak mau juga ditolak. Maksudnya subscribernya nggak mau gitu. Iya, misalnya ada customer ke 1.001 nih misalnya. Berarti, sorry, kita udah full capacity. Ya, nanti ntar kita in parallel kita akan serve dengan our sister company langsung. Oke. At the same time. Jadi contohnya ada satu site misalnya di daerah Bogor sana, Citayam. Iya. Jadi mungkin kalau Pak Raymond survei ke sana itu perumahannya itu sangat padat sekali. Sangat padat ya? Sangat padat. Jadi lebih dari 5.000 household mungkin di dalam radius itu. Jadi kita ada 2 sistem kita deploy di situ. Yang satu 5G fixed wireless access, yang satu lagi FTTH from our sister company. Yep. So it's a combination saling mengkomplement antara 5G FWA dan FTTH. Yep. So it's complementing each other. Gitu. Oke. Ya. Ini ada satu yang lumayan menarik juga. Ini kan visinya ambisius banget ya. Bisa dibilang untuk perusahaan internet, salah satu yang paling ambisius dalam sejarah internet Indonesia. Ya. Kalau ngelihat case study di India, Jio, karena mereka di backing Reliance. Ya. Duitnya practically unlimited dan mereka banyak tarik-tarik duit dari bisnis lain gitu loh. IRA ini apakah cukup kuat untuk nge-deliver sesuatu yang seambisius ini? Dan kalau saya skeptis ya, kalau ini sukses, in a way bakal ngambil market share kompetitor nih. Ya. Kompetitor pasti nggak happy. Betul. Kalau dari pengalaman saya waktu pas kuliah, kita bilang internet RT RW, ada yang udah ibaratnya udah monopoli nih, dan mereka udah happy. Ya. Saya kalau tinggal di jenis-jenis apartemen tuh, mereka udah monopoli tuh Pak. Mereka set harga sesuka mereka karena nggak ada opsi lain buat customernya. Ya. Tapi dengan fixed wireless access, practically mereka bisa dijangkau. Ini kan resiko, apakah staminanya atau backingannya cukup kuat untuk satu, mencapai visi yang besar ini. Dua, kalau kompetitor iseng, gimana tuh? Soalnya salah satunya kan, ini kalau saya boleh belak-belakan ya, nggak tahu ini boleh nggak di-cut atau nggak nih. Kompetitornya kan juga state owned. Ya. Ini kalau saya belak-belakan. Betul. Gimana cara IRA punya strategi untuk nge-counter itu? Jadi memang kalau kita lihat internet landscape di Indonesia, khususnya yang ISP ini, kita punya lebih dari 1.000 pemain ISP. Kalau kita masukin yang quote-unquote illegal,
seperti RT, RW, Net dan sebagainya. Banyak banget. Itu lebih dari 10.000, Pak. Banyak banget. Dan perkembangan ini sangat menjamur sejak COVID. Iya. Nah, sedemikian banyak ISP player di Indonesia yang membuat market ini sangat fragmentasi. Iya. Nah, sejak kita launching fixed broadband internet kita di tahun 2024 bulan Desember, kita started dulu dengan FTTH, dengan brand kita Starlight. Starlight dulu berarti Starlight ya? dulu. Okay. Ya, Ira baru belakangan setelah kita dapat frekuensi. Sejak kita launch Starlight dengan harga yang sama di Rp100.000 dengan internet up to 200 Mbps, kita masuk ke suatu daerah. Di daerah itu sudah banyak sekali kompetitor yang main di situ. Iya, pasti. Jadi ada RT, RW, Net, ada ya pemain-pemain yang lain juga lah di situ. Tapi memang fokus utama kita adalah di mid to low end segment. Yeah. Nah, mid to low end segment ini, kalau kita refer ke yang top 5 atau top 10 player national ISP di Indonesia, itu sangat sedikit yang bermain di situ. Yeah. Karena memang harga yang mereka tawarkan itu tidak masuk di affordability level di segmen menengah ke bawah ini. Nah, kebanyakan kalau kita berbenturan dengan RT RW Net, nah kalau kita research RT RW Net itu mereka offernya itu sekitar 150.000 sampai 165.000 untuk kecepatan yang sangat rendah, mungkin sekitar 5 atau 10 Mbps. Oh ya? Ya, karena memang secara bisnis model mereka beli bandwidth dari ISP, habis itu di resell. Iya, dipecah-pecah. Nah, itulah yang membuat cost structure mereka itu tidak se-efficient kita. Yeah. Karena kita punya backbone sendiri. Jadi kita bisa control our bandwidth cost to be very, very efficient. Nah, kalau misalnya kita 100.000 up to 200 Mbps, kita masuk ke daerah mereka. Sedangkan mereka offer di taruh misalnya 165.000 dengan speed up to 10 Mbps. Yeah. How are you going to compete? Gitu? Nah, karena kita tahu ini akan menjadi a big threat untuk mereka, jadi instead of killing them, kita merangkul mereka. Jadi Merangkul how? Merangkul mereka dalam arti bahwa kita bekerja sama dengan mereka, aset mereka kita take over, dan mereka menjadi partner kita untuk bekerja sama untuk akuisisi customer, untuk melakukan operation and maintenance dan collection. Okay. Jadi in return kita kasih mereka revenue sharing 20%. Okay. So they don't need to do anything. Itu is a pure 20% revenue sharing tanpa mereka harus invest apa-apa. So it's a win-win partnership model. Makanya saya bilang tadi banyak sekali pemain-pemain RT RW Net ini yang sudah join ke project kita ini dengan konsep revenue sharing model ini. Oke, ini saya jadi tertarik nih karena Jio tuh terkenal sebagai perusahaan telekomunikasi India yang loss leader. Ya. Not making money, beratnya kayak gitulah. Dan mereka willing untuk bakar duit selama bertahun-tahun. Ya. Mereka nyediain konektivitas karena mereka punya bisnis unit yang lain. Ya. Sebagai perusahaan baru, berarti ini baru dibentuk berapa tahun ya kalau dari parentnya ya? Dari search itu was initiated in 2012. Oke. Founded. Itu udah lama, tapi inisiatif Ira dan Starlight ini tergolong baru. Tergolong baru, ya. Dan make sense nggak kalau saya berasumsi ini pasti losing money dalam beberapa tahun di awal? And gimana strateginya untuk sustain? Oke. Losing money is not true. Karena untuk mendeliver affordable broadband di harga 100.000 up to 100 Mbps ini, memang pada saat awal-awalnya itu banyak sekali skepticism. Yeah. Apakah ini sesuatu yang mungkin atau ini sesuatu yang mustahil? Yeah. Tetapi we have proven ourselves pada saat kita launching di akhir tahun 2024, itu banyak sekali skepticism. Apalagi kompetitor kita menyatakan wah ini mah too good to be true. Yeah. It's a losing money business. But we prove ourselves in our full year financial statement di full year 2024 dan full year 2025 yang baru kita publish di annual report kita. Our EBITDA margin is more than 70%. So if you compare our EBITDA margin against our industry peers, contohnya seperti all the local carriers, yang 3 carriers, itu is hovering around 47.5 to 48%. Iya, 70% gila sih. Our EBITDA margin itu jauh lebih tinggi dibandingkan EBITDA marginnya mereka. How is that possible? Ya, we have proven ourselves that this is possible. Tetapi kita harus
rombak total semua bisnis model dan juga network planning and design. Iya, nggak bisa pakai Kita cara nggak lama. punya legacy network, Pak. Jadi we can do whatever design dan network planning yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mengachieve 100.000 perak ini. Nah, approach kita berbeda dengan approach tradisional. Approach tradisional adalah ISP akan mendevelop suatu produk, habis itu mereka akan menjual itu lewat sales and marketing channel mereka. Iya. Approach kita adalah we collect the market needs dulu. Iya. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Kita melakukan market survey, APJ juga melakukan market survey, Komdigi juga melakukan market survey, dan beberapa consulting company juga melakukan market survey. Dan hasilnya more or less sama, termasuk data dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa affordability level itu ada di angka 100.000. Jadi 100.000 itu is not coming from us. Oh, itu berdasarkan riset. Itu berdasarkan research dan market survey yang kita lakukan. Iya. Jadi approach kita adalah kita melakukan market research dan market survey bahwa yang dibutuhkan di market itu adalah angka 100.000. We work backward how to achieve 100.000 ini supaya kita bisa mengaddress this affordability issue. Ini berbeda dengan traditional approach. Traditional approach adalah mereka mendevelop suatu produk, setelah itu mereka jual. Baru regardless mereka jual. apakah itu mengaddress the needs untuk mid to low end segment atau tidak. Makanya kita lihat bahwa all the top player ISP di Indonesia fokusnya tuh di high end premium segment. Iya. Di rumah saya aja ada 5 ISP, Pak. Berkompetisi 5? untuk maksudnya. di area yang sama. Jadi mereka bangun home pass-nya itu di area yang sama. Oh, oke. Berkompetisi. Jadi ya terjadi price war di situ. Ngerti. Nah, kalau kita fokusnya di mid to low end Justru segment. mulai dari price dulu, baru figure out engineeringnya dan lain-lain gimana cara ketemu price itu. Gitu. Betul. Soalnya ini banyak yang nanya kan. Ya. Kalau misalnya nggak sustainable, kalau misalnya burning money, mereka tuh udah berasumsi ini bakal ada price creep. Ya. Bentar lagi nih, ya udah 100.000 di awal doang. Nanti kalau udah happy, udah bergantung, pelan-pelan dinaikin gitu loh. Kalau misalnya pertanyaannya itu, apakah safe to say kita bisa address? Nggak, research menunjukkan 100.000, kita sebisa mungkin akan price-nya 100.000 terus gitu. Ya. Jadi nggak pelan-pelan bakal jadi 200.000, jadi 300.000 gitu loh. Ya, we will maintain this 100.000 for the longest time. Dan model kita menunjukkan bahwa the numbers speak by themselves. Yeah. We have very healthy EBITDA margin, the highest in the industry. We have very healthy cash flow dan juga our operating income. Jadi ya kita bukan sesuatu yang boleh dibilang unsustainable business. Ya dilihat dari financial statement kita mau 6 month, mau full year, mau quarter itu the numbers speak by themselves. So it's a matter of how you reinvent the whole business model dan juga mengkombinasikan antara komponen-komponen yang bisa kita optimize untuk mendeliver 100.000 itu. Yang paling gampang aja kita lihat bahwa kita membangun backbone kita di sepanjang rel kereta di Pulau Jawa. Dengan adanya in-house backbone fiber optic ini, kita bisa mengoptimize bandwidth cost kita sampai the lowest seminimal mungkin. Bisa dibilang paling murah di Indonesia nggak? Boleh diartikan begitu. Jadi kita mengkombinasikan the bandwidth cost kita dengan network planning and design, leveraging on the latest technology. Yeah. Our sourcing model kita bukan seperti traditional model yang mengadopsi full turnkey. Sourcing model kita adalah we go deep all the way to the chipset level untuk case-nya IRA. Jadi kita harus sampai ke level semiconductor company seperti Qualcomm, ASR Microelectronics. Ini untuk modemnya berarti ya? Iya, untuk modemnya. Jadi bukan modem beli jadi, ini benar-benar di redesign ulang dari level chip. Ulang karena frekuensi 1,4 ini adalah frekuensi yang belum pernah ada ekosistemnya di ini seluruh pertama dunia. di dunia ya? Pertama di dunia. That's why di bulan November kemarin saya bilang, pada saat saya presentasi, saya bilang ini adalah the world first 5G fixed wireless access running on 1.4 GHz. Ya, kenyataannya memang begitu. Karena memang ekosistemnya memang nggak ada, Pak. Pertanyaannya, kenapa telco company lain nggak kepikiran untuk ngelakuin yang ini? For years di Indonesia. Karena 1.4 itu bukan sesuatu yang baru. Cuma baru diutilize oleh
internet rakyat gitu. Betul. Frekuensi ini sudah terdefine di 3GPP standard. Iya, udah 3GPP lama standard itu adalah standar internasional oleh cellular standarnya. Yang namanya N50. Frekuensinya sudah terdefine di situ, tetapi ekosistemnya tidak ada, Pak. Nggak ada yang pakai, nggak ada yang Jadi, build on that. For a telco company, mereka harus melakukan build up ekosistemnya itu from scratch. Oh, karena hampir semua aset yang mereka punya itu untuk nge-serve frekuensi yang di atasnya. Ya, jadi kita mendevelop ekosistem ini way before the tender start. We have already started since 2 years ago, Pak. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang datang instantly. You know, a large amount of groundworks yang sudah kita lakukan. Kita approach one by one to all this ecosystem player. Sampai ke level semiconductor, Pak. Ke chipnya pun sendiri pun kita harus bekerja sama, sign a partnership agreement dengan perusahaan semiconductor, dengan perusahaan network infrastructure partner, dengan perusahaan-perusahaan device, ODM, OEM, semuanya kita lakukan end to end. So you can possibly imagine, how much groundworks that we have done to achieve this full maturity dari ekosistem 1.4 ini. Ya, jadi ini sesuatu yang seperti yang saya bilang, ini is also a phenomenal achievement that we have done for 1.4. Starting from zero ecosystem sampai sekarang kita sudah hit full maturity in terms of the ecosystem. Kalau ngelihat ambisinya, Ya. dan saya harus ngaku lagi, awalnya untuk proyek seambisius ini yang bisa dibilang kalau sukses, impact-nya tuh ekonomi Indonesia. Betul. Digital ekonomi Indonesia nih. Ini benar-benar di ranah yang benar-benar luas banget. Ya, apalagi ada beberapa nama di direksi. Terus kalau saya saya minta maaf dulu ya karena saya taruh muka. Jadi ya clickbait lah. Tapi ini jenis-jenis project yang biasanya muncul dari pemerintah. Atau setidaknya orang kalau mikir apakah ini ada agenda politik, apakah ini jangan-jangan ada agenda tersembunyi gitu loh. Tapi kalau dengar dari ceritanya Pak Shenedy, ini pure profesional, for profit, dan udah di backing sama perusahaan ternama dari Jepang ya. Kalau yang NTT East itu Jepang ya. From NTT Group Japan ya. Gimana publik yang berasumsi bahwa oh ini political nih, ini bakal ujung-ujungnya nempel ke siapa nih gitu loh. Karena ada trust issue-nya lah dari sana Pak. Jadi memang salah satu shareholder kita ya everybody knows lah ya, Pak Hashim. Sebagai salah satu shareholder kita. Tetapi saya mau highlighted lagi di sini bahwa project yang kita bangun dari awal ini adalah project yang sangat disruptif dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan internet terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Impact-nya itu sangat besar sekali. Mungkin kita bisa membayangkan dari 90 juta household di Indonesia berdasarkan data dari PLN, hanya sekitar 18 sampai 20 juta household yang terkoneksi dengan internet di rumah. Dan lebih dari setengahnya itu milik ISP milik negara. Ya, betul. Kalau nggak salah. Okay. Jadi 60 juta household sisanya purely no internet connection. Mereka bergantung sama kuota di HP. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kalau kita bisa membawa internet terjangkau ini ke 60 juta household ini, bisa dibayangkan nggak ini impact-nya seberapa besar? Oh, very. Apalagi era AI zaman sekarang ya. Jadi ada World Bank study, ini World Bank study ya, ini bukan study yang dari kita. World Bank study, studi dari World Bank, bahwa setiap peningkatan 10% di penetrasi fixed broadband, kontribusi ke GDP suatu negara itu adalah 1,38% di emerging countries. Berarti setiap 6 juta rumah baru yang punya internet rumah bisa impact 1,3% ke ekonomi Indonesia. Betul. Ekonomi masih Indonesia ya? Ekonomi pada umumnya. Oh, Indonesia ya? Iya, Indonesia. Karena Indonesia ini, karena studi World Bank ini adalah fokus di emerging countries. Indonesia termasuk dalam kategori emerging countries. Jadi ini masih valid.
Jadi setiap peningkatan 10% penetrasi fixed broadband di Indonesia, ya efeknya ke GDP adalah 1,38%. Kok gede ya? So it's a huge contribution. You're talking about only 10% increase in the penetration. Iya. Ya. Oh, 10% increase bahkan bukan 10%. Berarti kalau 10% increase dari sekitar 20 juta tambah 2 juta gitu. Iya, betul, penetrasi. Betul. Gede impact-nya ya. Nah, gede. Nah, makanya dari itu bahwa kita dari sisi impact-nya aja itu sangat besar. Apalagi kita sekarang itu udah masuk ke ranah artificial intelligence. Iya. So you can possibly imagine kalau setiap rumah itu terhubung dengan internet, itu semua household member di dalam rumah itu bisa akses ke global informations. Mereka bisa akses ke education online, mereka bisa akses ke commerce online dan sebagainya. Semua terbuka. Kalau kita bisa menghubungkan internet ke tiap-tiap rumah di Indonesia. Dan efeknya bukan hanya di GDP suatu negara, tapi sudah yang tadi saya bilang itu adalah efeknya itu sangat besar. Itu baru dalam konteks residential household. Yeah. Kita belum expand ini ke UMKM. Di Indonesia ada lebih dari 60 juta UMKM. Iya. Dan kontribusinya itu sangat besar juga ke ekonomi Indonesia. Yeah. Nah, bisa dibayangkan kalau UMKM ini sudah terkoneksi ke internet juga. So it's a massive impact untuk Indonesia kalau memang kita bisa Dan koneksi. kalau impact-nya segede ini harusnya jadi inisiatif negara ideally harusnya. Kalau dari kacamata saya sebagai pengamat, negara tuh harusnya nge-own beberapa core infrastructure yang fundamental, which sekarang internet connectivity itu core, fundamental selain dari energi, transportasi dan lain-lain gitu kan. Apakah ini rentan untuk dipolitisasi? Dan apakah ini rentan untuk yang harusnya visi awalnya mulia, perusahaan private company berusaha untuk dapetin akses internet ke semua lapisan masyarakat, ada nggak sih celah di sana gitu? Dan kalau misalnya orang berpikiran kayak gitu, apakah ada basisnya selain dari nama yang kebetulan ada sebagai shareholder gitu? Ya, menurut saya itu Pak Hasyim hanya sebagai salah satu shareholder kita, and that's basically it. Dan balik lagi ke tujuan utama kita adalah kita mau membawa internet dengan harga terjangkau ini 100.000 up to 100 Mbps ke seluruh lapisan masyarakat. Yeah. Dan as a company kita mewujudkan itu dan secara impact juga sangat besar. Dan so jadi boleh dibilang era internet terjangkau ini sudah berjalan dengan IRA. Nah dari 400.000 rumah Pak, dari 1,1 juta pre-registran, pasti nambah kan ya itu. Sekarang tuh gapnya seberapa jauh sih kayak yang daftar nih? Karena ada beberapa yang komen, katanya ada yang dari Januari, launchingnya Mei ya? Grand launchingnya di bulan Mei tanggal 26, soft launchnya di Februari tanggal 19. Kok ada yang bilang daftar dari Januari pre-registrasi ya berarti ya? Ya memang pre-registrasi itu kita mulai buka pada saat kita launch our brand di November 2025. Untuk gauge animo masyarakat lah ya, terhadap interestnya gitu. Nah ada yang bilang dari Januari daftar, tapi belum di-serve gitu. Ini kan bisa dibilang, kalau saya di bisnis, saya ngerasa demand spike itu a good problem to have. Tapi a good problem to have yang kalau problemnya nggak di-solve dalam waktu dekat, jadi a bad problem to have. Betul. Gapnya sekarang seberapa jauh Pak? Dari 1,1 juta, 400.000, berarti ada sekitar 700.000 nih yang ibaratnya belum ke-serve. Iya, gitu, belum ter-serve, dan kita continuously monitor dan juga kita maintain the communication. Memang I take this constructive feedback. Dan kita sedang trying very hard, yang seperti saya highlighted tadi di paparan saya, bahwa sekarang ini kita sudah hit 800 site lebih on air yang sudah bisa meng-customer reach 800.000 pelanggan. Tetapi memang kita akan ramp up ke up to 1.000 site per bulan, dan kita harapkan ini dengan adanya ramp up capacity ini akan kita lebih cepat fulfill lah ini. Dari sisi fulfillment-nya ini udah sangat cepat untuk supaya kita bisa cover that gap gitu. Memang sih kita harus akuin bahwa terjadi animo yang sangat besar.
Ya, nggak di-expect lah Tidak, pendaftaran ya sebanyak kita itu. nggak pernah expect ini sampai sedahsyat itu dari sisi demand explosion-nya dalam waktu 3 bulan 1,1 juta pre-registrants. Memang kita deployment-nya dalam bentuk stages dan kita continuously we are trying to catch up. And hopefully when we ramp up di sekitar bulan Juli sampai Agustus ini hit 1,000 site per bulan, kita harapkan ini sudah bisa mengadres yang tadi yang gap itu. Oke, berarti hopefully 700.000 ini yang nggak diekspektasi jadi ledakan yang pendaftarannya itu bakal di ramp up. Ya, Berarti kalau menurut saya sih ini a matter of managing expectation aja. betul. Gimana cara komunikasi ke mereka bahwa oke, roadmap-nya oke, daerah sini bakal kapan, Betul. harusnya no problem. Karena kalau Harusnya dari no pengalaman saya, Ya. ini market yang bayar paling murah, Ya. Ya. tapi mereka demand-nya paling banyak. Betul. Itu kalau dari mulut saya nggak apa-apa, karena saya udah berapa kali handle market yang mass market, Ya. demand mereka memang paling banyak. Tapi udah pasti itu diketahui. Ya. Karena sebagai perusahaan yang mau target mass market, mereka yang paling banyak demand, sudah pasti. Ya. Jadi hopefully ya komunikasinya ke depannya bisa lebih oke ya. Karena selain itu, ada satu yang lebih jangka pendek lagi nih viralnya. Ya. Which tentang campaign kalau nggak salah, campaign ya yang untuk nonton Piala Dunia. Ya. Gratis untuk pengguna internet rakyat. Ya. Nah ini kan salah satu yang dipermasalahin dan kenapa saya muncul pertanyaan yang agenda politik itu. Ya. Kalau nggak salah, Piala Dunia ini kan dibayarkan, hak siarannya dibayarkan oleh APBN dan negara untuk ditayangkan secara gratis di TV, di TVRI kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba ada campaign, loh pengguna internet rakyat bisa gratis nonton, bukannya udah gratis dari awal nih. Waduh, ini jangan-jangan dari pemerintah nih, bukan pemerintah, jangan-jangan diduitin nih, yang harusnya gratis gitu loh. Ya. Ini ada miskomunikasi, miskonsepsi atau gimana gitu? Karena ini sesuatu yang ternyata banyak, berapa, seminggu lagi ya? Seminggu apa 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi nih. Wah ini penonton semua nih semuanya. Jadi apa yang salah di sini Pak? Kenapa ini jadi isu yang tiba-tiba dibahas sama orang? Ya, jadi begini, saya akan jelaskan sedikit lebih details. Ya. TVRI adalah the only broadcaster di Indonesia yang mengantongi lisensi dari FIFA untuk World Cup. Oke. Dan benar memang dibayar Memang oleh benar negara. dari APBN, betul benar. Oke. Dan TVRI is the only stasiun TV yang bisa melakukan free to air broadcast ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menonton lewat TVRI TV free to air secara gratis. Oke. Tetapi on top of that, TVRI juga membuka peluang untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan partner-partner yang lain lewat PT Volago. Streaming ini untuk, OTT ya? Untuk OTT platform streaming mereka Volaplay. Jadi itu nonton secara streaming. Ada lagi Telkomsel lewat Maxstream. Ada lagi satellite company lewat siaran satelit gitu. Satelit broadcast. Ya, jadi itu adalah opsi-opsi on top of free to air TV yang dilakukan oleh TVRI. Ya, kalau free to air TV itu semua consumer atau customer atau masyarakat itu bisa menonton secara gratis lewat TVRI. Oh, berarti yang gratis itu nonton di TV lewat TVRI. Betul. Tapi untuk ditayangkan di streaming platform di mana itu kan ada biaya lagi tuh. Ya, jadi khusus untuk Volago dan Volaplay platform OTT itu bekerja sama dengan IRA. Oh, karena ada bekerja sama dengan IRA yang harusnya berbayar di streaming platform digratiskan gitu. Ya, jadi as part of our grand launching promotion pada tanggal Mei 29 kemarin kita pada saat grand launching kita ada offer promotion, grand launching promotion. Jadi kalau customer register dan sign up sebagai customer IRA, mereka mendapatkan promotion 3 bulan internet gratis. 3 bulan internet gratis. Dan nonton Piala Dunia gratis dengan membayar Rp100.000. Jadi itu adalah saya mau dong. 3 bulan gratis. Iya, paket itu adalah kerjasama kita antara IRA dengan
Volago Oke. lewat platform OTT mereka VolaPlay. Jadi ini ada 2 komponen nih, paket internet 3 bulan gratis dan nonton Piala Dunia gratis. Oke. Kalau mereka sign up menjadi pelanggan IRA. Oke. Yang mungkin penonton ini masih bingung. Jadi tadi dari Telkom apa ya? Maxstream. Terus ada VolaPlay. Ya. Terus ada lagi beberapa Ada mungkin beberapa satellite company, satellite broadcaster juga. Dan mereka ini bikin streaming Piala Dunia ini berbayar di platform Berbayar, mereka. ya. Karena dealnya mereka dengan TVRI adalah TVRI menjual haknya ke Iya, untuk lewat OTT platform. which makes sense karena untuk ngambil siaran dari TVRI dan streaming di platform mereka ada biaya. Betul. Oh, terus kenapa jadi liar? Ya, it's a pure business to business deal gitu loh. Itu wajar menurut saya. It's a pure business to business deal, dan business deal kita adalah dengan Volago lewat OTT platform mereka VolaPlay. Jadi pada saat customer meregister jadi pelanggan IRA, mereka sign up, sign up. Udah 3 bulan gratis. Setelah itu langsung dapat 3 bulan internet gratis, plus mereka dapat voucher yang mereka bisa redeem di VolaPlay platform aplikasi. Oke, jadi kalau daftar di Grand Launch Mei dapat 3 bulan gratis dan gratis voucher nonton Piala Dunia lewat VolaPlay. Ya. Kan nggak semua orang pengen nonton di TV, pengennya nonton di HP gitu misalnya. Iya, terus kenapa viral kemarin? Ya, saya. Karena ya orang Indonesia hobi mengkait-kaitkan, ibaratnya gitu ya. Soalnya ya saya ngerti lah, karena ini kan ya animo terhadap pemerintah, APBN, biaya-biaya ini kan sensitif belakangan ini ya. Apalagi soal penghematan, soal apa, lagi sensitif lah. Jadi kayak, Piala Dunia ini sangat emosional nih buat mereka. Terus mereka kayak, kok harus bayar gitu loh. Oke, ngerti. Berarti ini lumayan clear sih. Ini berarti miskomunikasi, orang berasumsi bahwa, wah ini duit pemerintah, kok malah diduitin lagi gitu. Padahal realitanya it's a B2B deal gitu. Ya, it's a pure B2B deal antara kita dengan Volago dan Volago dengan TVRI. TVRI hanya membuka peluang ekstra di atas free to air TV yang akan mereka siarkan secara gratis ke seluruh lapisan masyarakat. Oke, make sense. Nah, tapi Casey gimana nih untuk yang mendaftar IRA, tapi ternyata cakupannya belum nyampe ke sana gitu. Jadi mereka udah mendaftar, kalau voucher mereka tetap dapat berarti ya untuk nonton di VolaPlay. Semua yang mendaftar akan mendapatkan voucher untuk mereka redeem di VolaPlay app. Oke, jadi mau sudah ada internet rakyat atau tidak, mereka bisa streaming secara gratis. Betul. Ya. Tinggal pas nggak nih timelinenya untuk mereka dapat internet rakyat sebelum berarti 1 mingguan dari ini tayang 1 sampai 2 minggu itu gitu. Ya, betul. Jadi ya mau di cover atau tidak di cover dalam IRA, mereka tetap bisa nonton karena mereka dapat voucher VolaPlay yang bisa di redeem di device mana aja. As long as they install the VolaPlay app di dalam device mereka, ya mereka kan udah punya nomor vouchernya, bisa di redeem langsung. Jadi khusus untuk pelanggan IRA yang sudah tercover oleh coveragenya IRA, ya mereka akan mendapatkan dua-duanya. Jadi internet gratis 3 bulan, tonton Piala Dunia gratis. Tetapi untuk pelanggan IRA yang belum tercover coveragenya IRA, dia tetap mendapatkan voucher itu yang bisa dia redeem di device mana aja untuk menonton Piala Dunia. Tetapi internet 3 bulan gratis itu tetap menjadi komitmen kita untuk mendeliver pada saat rumah mereka sudah tercover oleh IRA. Oke. Ini sih kalau dari tadi saya ngedengerin ceritanya ya Pak, it's an ambitious project. Tapi ngelihat nature-nya market di Indonesia, ini bakal berat untuk manage ekspektasi. Betul. Karena ekspektasi warga Indonesia yang selama bertahun-tahun harus telan fakta bahwa internet Indonesia itu tanda kutip sampah. Dan saya terang-terangan internetnya tuh memang bermasalah lah gitu. So perusahaan ini, internet rakyat, bukan hanya harus menyediakan servis yang bagus, tapi harus bisa manage ekspektasi dengan baik sih Pak. Betul. Karena Uncle Ben bilang with great power comes great responsibility, dan responsibility IRA adalah manage ekspektasi customer gitu. Terus kalau bisa over deliver gitu. Jadi ini challenge yang gede banget, dan hopefully IRA ini bisa
fulfill semua promises-nya. Ya. Kalau ngelihat dari visinya ini kan ambisius. It's not gonna be ini bukan strategi 5 tahun. Bukan 10 tahun. Mungkin bahkan udah kepikiran berapa? 50 tahun. Panjang lah ya horizonnya. Panjang banget nih. Apa yang jadi end goal, apa visinya misalnya perusahaan billions of dollar dari segi angka, apa yang mau dicapai sih dari Ira? Mungkin nggak terlalu jauh dulu, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Udah ada target internal nggak, Pak? Goal gedenya, we will go into beyond connectivity. Karena sekarang ini memang kita udah masuk ke ranah artificial intelligence. Dan kedepannya kita sudah masukin roadmap kita untuk go beyond connectivity. Emang connectivity itu merupakan Core-nya suatu dulu lah. basic foundation-nya yang kita build up. Tetapi di atas itu banyak sekali derivative produk yang kita bisa sit on top, termasuk misalnya smart home, smart IoT dan sebagainya, ataupun edge computing, artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi ini akan merupakan foundation untuk all this model sitting on top. I see. Oke. Berarti prioritas pertama basic connectivity, baru bisa dibilang apapun yang mau di-build nanti itu sky is the limit. Ya, sky is the limit. Karena kalau nggak ada konektivitas, orang nggak bisa akses AI anyway. Lupain semuanya, lupain AI, lupain smart home, lupain all those smart enterprise dan sebagainya. Oke, interesting. Dan selama hampir 1 jam terakhir, 1 jam bahkan ya, harusnya semua pertanyaan saya sama semua pertanyaan netizen ini udah terjawab. Dan mau saya again sekali lagi thank you Pak Shanedy udah coming to the podcast dan udah ngejawab banyak dari pertanyaan-pertanyaan saya yang lumayan pedes. Dan kalau dengar ceritanya, I truly wish ini jadi project yang benar-benar bisa sukses jangka panjang. Because it will not, ini bukan cuma sekedar making money, ini bakal ngebantu Indonesia. Dan so far, selama 20-30 tahun terakhir belum ada yang secara konektivitas saya rasa seambisius apa yang dilakuin sama Internet Rakyat, Starlight, dan teman-temannya. Jadi, I think I represent saya merepresentasikan netizen. Semoga ide yang besar ini tereksekusi dengan baik dan emang punya impact yang gede. And wish you all the best, Pak, buat kedepannya. Mungkin ini bakal jadi maraton yang lumayan panjang ya berarti ya. Terima kasih juga ke Pak Raymond atas waktunya. Saya mau recap sedikit sebagai closing statement saya. Bahwa IRA atau Internet Rakyat ini hadir untuk memberikan internet terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Internet dengan harga 100.000 per bulan, up to 100 Mbps speed, dengan unlimited data dan free modem rental. Suatu fenomenal yang belum pernah terjadi in the history of telekomunikasi di Indonesia. Kita melihat ini secara achievement, kita sudah mendeliver lebih dari 800 site to date, serving more than 400,000 customers di region 1, Jawa, Maluku, dan Papua. Kita akan terus men-scale up deployment capacity kita untuk mengachieve up to 1,000 site per bulan dengan customer reach up to 1 juta pelanggan. Dan kami in a company sangat berterima kasih atas semua feedback dari netizen, dan ini adalah suatu constructive feedback buat kita, dan kita akan terus mengoptimalkan deployment kita supaya ini bisa serving all the gaps yang kita punya sekarang di lapangan. Dan kita tidak memungkiri bahwa memang banyak challenges di lapangan dari sisi deployment, tapi rest assured kita akan mengaddress challenges ini, dan hopefully we can address all the expectation dari semua netizen dan publik. Dan seperti saya sudah paparkan bahwa IRA ini akan menjadi suatu tools yang akan membawa Indonesia to the next level. Kita bukan hanya bangga sebagai company di level telemedia dan search, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus bangga bahwa ada satu company lokal di Indonesia yang bisa mendeliver world class product, and then mendeliver world class content yang belum pernah terjadi. There's no such ISP di Indonesia yang bisa memberikan lompatan besar dan yang bisa memberikan milestone achievement seperti angka-angka yang saya sudah paparkan. Jadi
Kita harapkan IRA akan lebih sukses lagi dan kita akan continue to scale up our deployment dan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu inflection point untuk kita memberikan hasil yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Raymond. Selamat sore. Jadi fun fact-nya Pak, ini survei kecil, 50% lebih mayoritas orang nonton YouTube saya itu lewat kuota. Oke. Nanti tahun depan 50% yang lebih lewat IRA. Oke. Harusnya. Alright, thank you Pak. Thank you ya.